Aku cek kan semua dari chatannya, udah sakit hati aku bang. Kayak ngerasa dunia tuh runtuh bang. Aku kan selama ini ngejaga dia ya dari dunia luar gitu kan, supaya dia nggak sampai macam-macam. Ternyata aku gagal gitu kan. Dia tuh yang dibilang buat aku kecewa. Oke. Ya udah, biarin aja. Orang toh zaman sekarang zamannya kayak begitu. Emang lu bisa ngikutin dia 24 jam? Kan di situ lu tuh di mana sih hati nuraninya? Makanya aku bukannya menjauh dari anak-anak, karena aku juga gak mau nyusahin, gak mau bikin mereka panik gitu kan atas penyakitku yang kemarin. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Dan sekarang sudah disertifikasi standar nasional Indonesia. Oke penonton, malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang kalian mungkin sudah pernah mengenalnya ya, karena narasumber kita ini udah beberapa kali podcast di channel ini, dan ini adalah kelanjutan cerita dari pengalaman hidup yang bersangkutan. Seperti apa ceritanya, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dina. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Makin kesini makin berseri-seri aja nih ya. Kemarin baru ini ya Kak, baru lahiran ya. Iya, 6 Alhamdulillah. bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya. Anaknya Perempuan. Oh, sama kayak saya. Berarti perempuan ada berapa Kak? Perempuan ada 2. Ada 2. Cowoknya ada 2. Cowok 2. Oh, udah sepasang sih ya. Suaminya yang itu kan ya, yang tinggi-tinggi itu ya. Iya. Ya, oke. Saya mau kenalan nanti sama semuanya, boleh ya Kak ya? Boleh banget. Oke, siap. Oke Kak Dina. Saya udah sedikit dengar nih keluh kesahnya Kak Dina nih ya. Dimana Kak Dina pernah divorce dan sekarang anaknya ikut sama bapaknya. Cuma gimana jadinya? Ya, tapi akhirnya aku ambil karena dia tuh ya ngelakuin kenakalan remaja lah bang gitu. Oke, ini anak yang perempuan ya. Ya. Oke, sebelum Kak Dina lanjutin ceritanya, mungkin Kak Dina mau minum dulu nih. Silakan, biar lebih santai, biar lebih rileks. Oke, gitu bang. Oke penonton, nggak usah berlama-lama lagi, jadi kita dengar aja cerita dari Kak Dina. Kak Dina udah siap cerita ya? Ya. Oke, silakan Kak Dina. Jadi ini tuh lanjutan dari kisahku yang kemarin ya bang. Oke. Setelah kurang lebih 10 tahun lebih lah aku tuh pisah sama mantan suami kan. Dia tuh kan nggak pernah yang namanya kasih nafkah. Dalam bentuk apapun tuh dia nggak pernah gitu kan. Nah, ini kan anak-anak selama ini ikut aku ya. Nah, ini ngitung mundur dari sekarang lah, beberapa tahun ini aku nikah lagi kan. Oke. Karena posisinya juga sebelum nikah ini bos aku di kerjaan itu meninggal. Jadi mau nggak mau anakku aku kasih ke ayahnya. Oke. Lagian kan juga ayahnya masih ada, masih sehat gitu kan. Ini Jadi anak yang perempuan ya? anak yang perempuan aku kasih ke dia gitu kan. Udah kurang lebih 2 tahun kurang ya dari sekarang. Itu selama sama aku tuh ini anak fine banget gitu, nggak ngelakuin hal-hal aneh gitu kan. Tapi pas ngikut si ayahnya nih 2 tahun belakangan ini, bener-bener aku dibuat shock terus gitu loh bang. Sorry, karena waktu dipindah ke ayahnya umur berapa tahun? Umur kurang lebih 13. 13 tahun, udah remaja ya? Ya. Oke, lanjut.
Ya makanya kan itu juga dia kan namanya udah lama ya nggak ketemu sama ayahnya, satu rumah sama ayahnya, ya mau nggak mau dia juga harus beradaptasi gitu kan. Itu dia masih yang suka chat aku gitu kan, aku tinggal di sini gini bun, aku tinggal di sini gitu bun gitu kan. Nah ini anak itu kan sekolah, kebetulan emang sekolahnya nggak jauh dari rumah aku gitu kan. Itu dari rumah ayahnya dia berangkat pagi-pagi banget, pagi-pagi sekitar mungkin jam 4:30 dia udah berangkat bang, karena jauh kan. Nah nyampe di sekolah itu sedangkan harus pagi-pagi juga jam 6 atau jam 6 lewat itu dia udah harus sampai gitu. Ini anak rajin, sekolahnya rajin. Dari awal sama aku tuh kayak buat bolos sekolah aja nggak pernah mau. Nah tiba-tiba lepas dari tangan aku, aku dapat banyak laporan tentang anak ini bang. Oke. Kan aku juga kayak mikir, masa sih orang tua di sana nggak bisa gitu ya bang, buat apa kayak ngatur dia gitu loh. Mendidik lah ya. Iya. Memang laporannya seperti apa kak? Jarang sekolah, Hmm. suka nginep di rumah temennya. Selama ini tuh nggak pernah Oke. kayak gitu. Artinya ini berarti dikasih kebebasan lah ya sama Iya. bapaknya. Kalau buat aku ini terlalu bebas. Oke. Karena nggak pernah bang kayak gitu sama aku tuh nggak pernah gitu kan. Nah aku kan ngerasa aku kan udah punya hidup baru gitu kan. Ini anak aku sempet tawarin mau di rumah bunda atau di rumah ayah gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa aku di rumah ayah aja. Soalnya dia mikir kalau ikut aku gitu kan, aku posisinya lagi nggak kerja gitu loh bang. Mungkin dia takut nyusahin suami baru aku gitu kan. Padahal aku sama suami juga fine-fine aja terima dia gitu kan. Bahkan keluarga dari suami gitu, mertua aku sampai bilang ya udah tinggal di rumah aja, itu ada kamar kosong nggak kepake gitu kan, jadi tinggal di situ gitu kan. Tapi ini anak nggak mau. Udah berjalan dia tinggal di sana gitu ya bang ya. Awal-awal dapat laporan tuh dari ibu sambungnya, Din, ya kenapa gitu kan? Ya gue mau ngasih tahu, lo tahu nggak sih temen-temen anak lo nih siapa aja gitu kan? Maksudnya gimana gitu kan? Ya lo tahu nggak? Emang kenapa? Enggak, dia udah bolos sekolah katanya 2 hari. Alasannya dia di rumah neneknya gitu kan. Tapi ternyata nggak ada bang, di rumah nyokap tuh nggak ada. Oke. Ya udah, aku bilang gue coba bantu cari ya. Aku ngehubungin nih bang teman lamanya dia, dikasih tahu nih lo bun anaknya ada di sini gitu kan. Oh ya udah, tolong suruh pulang bang, karena yang dia takutin itu cuman aku. Oke. Yang dia denger itu cuman aku gitu kan. Udah udah lama lagi, udah anteng nih nggak ada laporan apa-apa. Terus tiba-tiba ada laporan lagi bang, kalau dia nggak pulang lagi. Kan sebagai orang tua kaget dong, kok ini anak begini terus gitu kan. Sedangkan aku nggak tahu nih dia nginepin di rumah siapa. Terus ibu sambungnya ngasih tahu, iya sih yang dia nginepin ini anak perempuan gitu kan, namanya si A, si B, si C gitu kan. Terus lu nggak suruh pulang? Gue suruh pulang tapi dia nggak mau dengerin kata-kata gue. Ya udah gue bagi nomornya, gue telepon, pulang deh. Pulang bang hari itu juga. Nggak pakai nunggu-nunggu apa-apa lagi gitu kan. Pokoknya kalau yang udah ngehubungin bundanya tuh dia udah pasti pulang gitu, nggak bakalan nginep. Terus ketiga kalinya emosi dong bang aku kan, dapet telepon lagi nih ngehubungin aku, si anak ini nggak pulang lagi, kok bisa kayak gini lagi gitu kan.
iya gue juga kecolongan. Nah kan selama beberapa kali ini kan laporannya kayak gitu terus, si anak ini kan yang apa namanya kabur lah istilahnya gitu kan, nginep di rumah temennya gitu kan. Aku tanya dong bang ke anaknya, Dek kenapa sampai sering jarang pulang gitu tuh, kenapa? Terus dia bilang kan, ya bun, abis aku kalau di rumah ayah gimana ya, aku kayak masih canggung kata dia gitu. Aku kalau nggak nyuci piring, aku nggak beberes rumah, aku tuh kan nyuci baju sendiri, itu tuh aku diomelin terus-terusan gitu kan. Kan selama ini aku juga nggak tahu perlakuan si ibu sambungnya itu kayak gimana kan bang. Yang benar, iya beneran bun, aku sampai di kata-katain terus gitu kan, dimaki-maki lah istilahnya gitu kan ya bang. Dia sampai nge-screenshot chatannya dia kan, kirim ke aku. Udah aku baca, kok laporan si ibu sambungnya sama anak aku tuh beda gitu kan. Dia bilang si anak ini malah yang suka nginep gitu. Terus ya udah, aku juga nggak mau telan mentah-mentah nih bang. Semua aku masukin aja gitu kan, aku tampung dulu ya kan. Berjalannya waktu kira-kira adalah udah setahun gitu kan, ini anak masih sekolah yang benar gitu, masih sekolah benar. Tiba-tiba beberapa bulan belakangan ini tuh aku tuh dengar kabar kayak gini lagi. Aku tanya lagi kan, kenapa lagi gitu kan. Enggak bun, aku capek kalau sekolah harus dari jauh sana gitu kan. Aku harus deket lah minimal gitu. Ya udah bilang sama ayah kalau sekolahnya dari rumah nenek aja gitu kan. Tapi si ayahnya ini nggak ngasih bang, kalau dia tinggal di rumah neneknya dia bilang nggak akan ada uang jajan atau uang makan. Oke, tapi memang jauh ya dari rumah ayahnya ke sekolah. Ya jauh lah. Lumayan ya. Ya kira-kira 1,5 jam perjalanan. Oke, jauh sih. Iya. Ya tapi kan itu kan pilihannya dia, karena kan dia ikut aku juga nggak mau gitu kan awalnya kan. Ya udah, anak kecil diancam kayak gitu gimana sih bang? Ya kan kalau lo nggak tinggal sama ayahnya nggak bakalan dapet duit jajan, nggak bakalan dapet makan gitu kan. Dia pasti mikir bang, kayak jadi beban gitu kan. Kalau gue tinggal di rumah nenek nanti gue nggak jajan, gue nggak makan. Ya udah gue terpaksa lah harus tinggal di rumah ayah gitu kan. Udah, tinggal lah dia di sana tuh. Aku tanya, udah jangan bikin masalah terus, aku bilang gitu. Bukan karena apa-apa. Aku bilang, aku kan nggak mau dicap orang tua yang buruk, nggak bisa jaga anak gitu kan. Kan namanya aku sama mantan suami ini tuh belum pernah berhubungan baik bang semenjak pisah. Kita nggak pernah yang namanya berbicara baik-baik tentang masalah anak. Kita nggak pernah tegur sapa lah istilahnya ya. Karena dia emang nggak mau nyelesain masalah yang aku hadapin berdua selama ini tuh, dia nggak pernah mau. Nah udah tuh nih anak udah mulai anteng gitu kan di rumah, udah ngerti lah apa yang aku omongin gitu kan. Udah bikin kasus kayak gini lagi, dia nginep-nginep lagi. Aku nggak terima bang, dia sampai nginep-nginep di rumah orang gitu kan. Pikiranku dia takutnya nyusahin orang tuanya temennya kan, udah pasti. Terus kayak nanti bakalan dicap buruk sama orang gitu. Aku nggak mau dia kayak begitu kan bang. Ya udah, akhirnya aku temuin dia tanpa dia tahu. Aku temuin, ini aku jebak jadinya dia ya. Biar dia di rumah dulu, dia bawa pulang itu temennya. Aku ke sana. Aku dateng. Aku kayak yang ya namanya orang tua ya bang. Datang ke sana,
say hi lah sama anak gitu kan. Dek, kenapa aku ajak ngobrol baik-baik gitu, kenapa sih sering ngelakuin hal kayak gini? Enggak bun, enggak kenapa-napa, dia bilang gitu kan. Enggak mungkin kalau enggak kenapa-napa. Kamu pacaran? Aku, iya. Oke. Aku pacaran, kata dia gitu. Aku punya pacar. Pacarku juga udah kenal sama ayah. Dia bilang gitu, udah aku kenalin gitu kan. Terus, kenapa kamu jarang pulang? Kamu kenapa nginep di rumah teman kamu mulu? Ya nggak apa-apa. Abis di rumah dia itu deket dari sekolah bun. Dan ya emang sih bang, orang tuanya si temennya itu nge-call aku gitu kan, telepon aku minta izin kalau anak aku biar sekolahnya dari rumah dia aja karena nemenin anaknya. Oke. Itu ini anak apa ya, kayak apa sih, anak satu-satunya gitu awalnya, tapi belum lama baru punya adik, jadinya kayak nggak ada temennya biar nemenin si anak itu gitu kan. Terus tetap aja bang, aku larang, aku bilang mau seenak-enaknya di rumah orang, sebaik-baiknya orang tua itu tetap enakan pulang rumah sendiri. Sejelek-jeleknya orang tua itu orang tua sendiri, nggak boleh kayak begitu. Iya, terus ya udah, dia kan namanya anak kecil gitu ya bang, dia udah iya aja, dia nggak bakalan expect kalau handphonenya aku ambil. Oke. Aku ambil di situ, aku cek kan semua dari chatannya, udah sakit hati aku bang, kayak ngerasa dunia tuh runtuh bang. Aku kan selama ini ngejaga dia ya dari dunia luar gitu kan, supaya dia nggak sampai macam-macam. Ternyata aku gagal gitu kan. Dia tuh yang dia bilang buat aku kecewa. Oke. Aku nggak nyangka pokoknya dia ngelakuin hal yang nggak mau aku tahu gitu kan, nggak mau aku denger bang. Di situ kayak aku marah banget sama dia. Kayak udah, lu pulang ikut gue nggak mau tahu masalah sekolah lo, masalah apapun itu nanti kita pikirin belakangan. Tapi ini anak keras gitu kan, karena dia pikir kalau ikut aku tuh bakalan susah mau ngapa-ngapain, karena kan aku emang keras gitu orangnya ya. Dari kejadian yang aku baru tahu itu, ya mau nggak mau aku ngomong lah sama ibu sambungnya kan. Memang ada isi chat apa di HP-nya tuh? Bukan isi chat sih, lebih kayak gambar yang membuktikan gitu loh bang, kelakuannya dia di luar gitu kan. Yang selama ini dia tutupin dari aku jadi tahu gitu. Oke. Ya, aku kan ngomong nih sama ibu sambungnya ya, supaya ini gimana, anak ini tuh harus diselamatin sebelum terlambat gitu kan. Aku takut dia MBA gitu kan ya bang, yang paling aku jaga banget dari dia gitu bang. Datanglah si ayahnya, aku tanya nih baik-baik, gimana ini anak kayak gini ya kan. Tapi dia kayak yang, ya mau gimana lagi, pergaulan anak zaman sekarang. So simple itu ya.
Anggapannya. Kalau nggak jadi pasti dia hamil. Pantes nggak bang orang tua ngomong kayak begitu? Bapaknya ngomong kayak gitu. Ih, Di situ hati aku hancur banget. Kayak lu tuh gue kasih kepercayaan. Sekarang ini gitu kan, jaga anak lu baik-baik. Jangan lu sia-siain. Lu tuh nggak pernah ngerasain ngegedein dia ini kayak gimana perjuangannya. Aku tuh beneran capek gitu loh bang, ngegedein dia sendiri tanpa ikut campur tangan ayahnya. Kan sakit banget hati aku denger gitu ya bang. Ya udah, mau kayak gimana, kata ayahnya. Kalaupun dia kita marahin, yang ada nanti mentalnya kena. Bukan masalah dimarahin mentalnya kena. Ini anak sebelum terlalu jauh. Minimal kita sebagai orang tua bisa ngerem, bisa narik dia. Jangan sampai dia kecemplung ke dunia-dunia yang udah pernah kita lakuin dulu. Kita pernah rasain. Ya udah, biarin aja. Orang toh zaman sekarang zamannya kayak begitu. Emang lu bisa ngikutin dia 24 jam? Kan di situ lu tuh di mana sih hati nuraninya? Lu berpikir secara akal sehat, jangan ngikutin lu. Kayak dia yang malah ngebahas, kan lu juga dulunya brengsek, gue juga brengsek. Ya wajar kalau kita punya anak kayak gini. Enggak bang, enggak wajar. Justru aku nggak kepengen anakku kayak aku dan kayak ayahnya. Aku tuh malah kayak yang, ya Allah, ini cobaan apa lagi gitu kan. Di situ kayak bang udah gemeter, kesel. Tapi si ayahnya tuh bukan ngedidik dengan baik. Dia bilang ya udah lu di sini aja, jangan ikutin dia, katanya gitu. Nih di sini lu bebas mau ngapain aja. Yang penting jangan ngulangin hal yang sama, kata dia gitu kan. Gimana bang nggak ngulangin hal yang sama kalau pengawasannya aja nggak ada. Di situ aku ribut besar ya bang sama dia. Aku jadi ngungkit-ngungkit masa lalu gitu kan. Kayak yang dia nggak pernah ngurus ini anak. Terus tapi dia bilang, emang kan lo yang nggak pernah ngasih kesempatan buat gue ngurus anak gue. Sekarang gini bang, gimana rasanya abang tahu kita nitipin anak nih bang ke mantan mertua, tapi diusir anak kecil waktu dia umur 5 tahun, diusir sama neneknya sama omnya. Nenek dari Bapaknya, mantan. iya. Coba rasanya itu gimana hati bang, anak sekecil gitu bang. Pasti kan kita marah, kita sakit ya bang. Nggak mungkin mau ngebiarin anak itu di situ. Sekali aku dapat laporan kan, kebetulan waktu awal-awal divorce itu aku langsung kerja kan bang, nggak diem diri gitu aja. Jadi laporan itu aku dapat dari nyokap. Terus anak aku tuh pengen makan. Ini versi anak aku yang pertama ya. Katanya si omnya ini makan nugget. Aku mau, katanya gitu kan. Dia makan nugget 1 biji bang, dibagi 2. Nggak boleh makan itu sama neneknya. Sakit banget bang hati denger anak digituin. Aku tanya,
dibajak sama pacarnya. Oke. Jadi si neneknya ini memang agak kurang simpati ya. Kurang. Sebenarnya neneknya pun diperlakukan sama anak-anak dari suami yang sebelumnya ya, diperlakukan itu bukan sebagai orang tua, ya karena begitu perlakuannya ke anak kecil. Cuman aku sakit ya bang ya, dengernya kayak gitu kan. Pulang, jangan di situ, nanti aku jemput ya. Iya mah, jemput aku mah, aku lapar. Aku mau jajan mah. Dia, aku tuh di situ, ya Allah, kok gini banget. Dia kan orang tuanya gitu kan, dia neneknya sendiri. Tapi berlakuin cucunya tuh kayak gitu. Udah, aku ambil itu anak-anak. Ya itu alasannya kenapa aku nggak ngasih ke ayahnya. Sedangkan setelah kejadian itu ya bang, kayak aku coba berusaha hubungin ayahnya nih bang, tapi ya diblokir semuanya gitu kan. Nah aku kan tahu nih ayahnya dia tuh mantan suami aku ya mas dia gitu. Mantan suami aku ini mainnya sama siapa aja gitu kan. Itu aku coba hubungin bang, aku dapet info iya dia emang pacaran sama, jadi tuh mantan suami aku ini kan kembar. Suami aku tuh pacaran sama bekas pacar kembarannya ini. Oke. Oh gitu. Iya. Gue minta maaf ya Din, gitu gue nutupin semuanya selama ini gitu kan. Nggak apa-apa. Emang gue juga udah nggak ada rasa kan gitu. Gue emang udah pisah gitu kan. Terus sampai aku denger itu kan dia menikah gitu ya bang. Dari awal perpisahan itu sampai detik ini dia nggak mau bang nyerahin aku. Oh gitu. Jadi belum ada surat resmi cerai ya? Belum. Oke. Dari dia nggak mau. Kita cuman buat perjanjian pisah, udah. Tapi di sini yang anehnya kan kita masih satu kakak ya. Itu dia kan sebelum itu dia udah nikah. Di pernikahan itu tuh dia bikin kakak palsu bang, Oke. buat bikin BPJS anaknya yang baru dari istri yang satu itu kan. Kan kalau dipikir-pikir gitu ya bang, itu kan pemalsuan dokumen kan. Tapi emang bisa ya? Ya aku nggak ngerti, yang jelas dia punya. Karena kenapa aku bisa ngomong kayak begini bang, waktu itu aku ngurus BPJS anak-anak kan, itu nggak bisa. Di keterangan BPJS itu apa, mantan suamiku itu BPJS-nya berbayar, aku enggak. Anak-anak dapat tapi belum bisa karena perbedaan data ini gitu. Itu kan aku nge-push dia terus ya bang buat cari tahu gitu kan, kenapa sih bisa begini gitu kan. Nggak pernah ditanggapin. Ya udah akhirnya udah aku pendem gitu kan, aku jalanin lah udah. Ya aku berdoa aja sama Allah gitu, semoga anak aku jangan sampai sakit parah yang sampai dirawat gitu kan. Itu aku ceritanya sering emang ke sana kan, ke rumah mantan suami itu, tapi bukan ke rumah dia, ada ibu angkat aku di situ gitu kan. Kan dia punya anak kecil juga tuh bang waktu itu. Anaknya ngomong, tante
Tante mau ngurus apa sih, cerai ya katanya gitu. Iya, kenapa? Iya, kan ayah juga udah punya kakak baru sama mama gitu bang. Jadi di situ kan aku tahu maksudnya kakak itu kartu keluarga baru tante. Ayah punya nama aku, nama mama, sama nama adik aku yang baru. Lah di situ aku kaget dong. Kalau aku mau jahat gitu ya bang, di situ pun aku bisa bang buat ngelaporin dia buat pemalsuan dokumen itu kan. Tapi aku tahan bang, karena aku tahu dia baru punya bayi. Kan udah tuh masalah itu ya buat tar dulu deh, aku kesampingin gitu kan. Aku nggak mau ngeduluin ego gitu. Aku juga mau berdamai gitu sama hidup aku, karena aku nggak mau berurusan lagi sama orang yang kayak begitu. Sampai masalah anak-anak gitu ya bang, anak aku tuh paling kesian kalau ulang tahun bang. Dari kecil itu ayahnya kan datang gitu ya, setahun itu kan juga setahun sekali gitu ya. Yang mereka tunggu-tunggu tuh cuma itu kan, momen-momen itu. Anak aku dikasih duit 10.000, paling gede 50.000 gitu kan. Bahkan anak aku yang gede tungguin ayahnya dari pagi sampai malam di depan rumah bang, dia nggak datang. Padahal itu udah ditelepon dan janji mau datang gitu kan. Di situ aku yang ya udah, kalau misalkan begitu nggak usah ditungguin. Tapi kan namanya anak kecil ya bang, nggak bisa. Dia tetep bang nungguin ayahnya. Aku tuh nggak pernah ngajarin buat benci ayahnya, nggak pernah. Karena aku tahu kan gimana juga itu ayahnya gitu ya bang. Sampai sekarang anaknya gede nih bang, kayak setiap ulang tahun aku cuman pengen diucapin ulang tahun mah sama ayah. Itu nggak pernah didapet bang. Nggak pernah ya. Terus yang kelanjutan anak yang perempuan ini gimana sekarang? Ya, makanya kan setelah kayak gini gitu ya bang, aku bawa pulang anaknya. Aku bawa pulang anakku ini, ya aku minta tanggung jawab doang bang. Dia sebagai orang tuanya ya, nggak usah kasih makan, kasih aja jatah dia buat pergi sekolah, ongkos sekolahnya ini gitu kan. Bukannya aku nggak mampu buat ngongkosin anak ini bang, tapi kan udah berapa puluh tahun gitu, maksudnya puluhan tahun ini, belasan tahun gitu kan, dia nggak pernah ngasih bang. Baru cuman 2 tahun kurang ini kan dia ngasih. Ya, setelah remaja ini ya. Iya. Masa mau diputus lagi sih bang? Sedangkan aku yang tadinya menggebu-gebu gitu ya bang, kalau buat berurusan sama dia gitu, nggak bisa aku dengan kata-kata pelan tuh nggak bisa. Pas aku nikah ini kan sama suamiku yang ini, aku tuh selalu bercoba baik gitu sama dia, tapi kebaikanku tuh nggak pernah yang namanya dihargain gitu loh. Apa ya, kayak ya udah itu derita lo gitu, tanggung jawab lo. Lo mau bawa anak ya lo tanggung semua, kecuali anak ikut gue. Kalau ikut sama lo, apa lo bisa jamin anak gue nggak bakalan kenapa-napa? Yang gue takutin cuma satu bang, itu kan dia hamil di luar nikah, nanti gimana? Namanya pergaulan anak sekarang bang. Tapi dia tetap nggak mau, tetap kekeh kan buat
supaya anak itu udah di sana aja gitu. Udah lu lagian kalau sama mak lu juga bakalan nanti lu dilarang-larang gitu, mendingan ikut gue aja, enak, gue rock and roll, gue bebas orangnya gitu kan. Yang lebih parah tuh anak-anak gak pernah bang diajarin ngaji, sholat tuh gak pernah. Berarti sekarang ikut Kadina semua ya? Dari awal juga ikut aku kan dua, jadi anakku dua. Anakku dua nih, yang pertama sekarang udah umur 17 kan. Dari awal aku pisah sampai sekarang anak pertama ikut aku. Anak kedua doang bang yang aku kasih. Karena kan maksud aku dia perempuan. Aku udah menikah. Kalau nggak ada aku kan, karena aku kan tinggalnya juga jauh gitu kan. Siapa bang yang mau ngawasin? Udah gitu kan aku punya anak bayi lagi gitu kan. Gak mungkin aku bolak-balik. Maksud aku tuh tinggal sama ayahnya begitu, biar anak ini bisa kepantau. Biar anak ini bisa lempeng gitu jalannya. Ternyata aku salah bang. Oke. Jadi dari kejadian itu berarti ditarik lagi nih. Iya, setelah kejadian itu akhirnya aku tarik dia bang. Nah selama udah berapa lama nih sama Kadina lagi? Baru seminggu ini. Baru minggu ya. Ada komunikasi apa gitu sama anak? Ya komunikasi, ya aku tanya kan, kenapa sih dek kayak begini terus gitu kan. Kalau kamu begini kan, yang dibilang nggak bener itu bunda, yang dijudge bajingan kan bunda, ya kan. Kamu mau ngapain aja, bunda yang jelek, karena bunda yang ngegedein kamu, bukan ayah. Terus dari situ kayak, ya gimana bun, aku kalau di rumah kan juga nggak pernah diperhatiin. Ayah lebih care ke adik-adiknya gitu kan. Ya udah, aku cuman sekedar sekolah, pulang sekolah, makan, tidur. Aku nggak pernah diajak ngobrol bun kayak sama bunda gitu kan. Ya gimana ya bang, kan waktu sama mantan suami itu kan, ini kan anak bontot gitu ya kan, yang aku jaga banget, aku sayang banget gitu kan. Aku selalu maksudnya selalu kasih dia perhatian yang lebih gitu kan. Ya apalagi anak perempuan ya. Iya makanya nih dia nggak dapet, dia bilang sama aku juga, bunda udah nggak sayang ya sama aku, udah nggak pernah perhatiin aku gitu kan. Bukan bunda nggak sayang. Di sini juga ya bang, maksudnya pas hamil kemarin gitu kan, aku ngerasain sakit gitu yang sampai dirawat. Aku nggak pernah cerita bang sama orang rumah. Itu semua aku pendem sendiri, aku jalanin sama suami aja berdua. Orang rumah juga nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang mau tahu kondisi aku gimana gitu kan. Makanya aku bukannya menjauh dari anak-anak, karena aku juga nggak mau nyusahin, nggak mau bikin mereka panik gitu kan atas penyakitku yang kemarin. Pokoknya aku tetap sayang sama kamu gitu. Aku ceritain gitu kan, bunda nggak bakalan deh hilang sekecil pun rasa sayang bunda sama kamu. Sorry saya potong. Waktu Kadina nikah sama suami yang sekarang kan status surat resmi cerainya belum ada tuh. Iya. Itu bisa? Aku nikah siri bang. Oh nikah siri sama suami yang sekarang. Oke. Nah, artinya gini, sebenarnya nggak bisa sih ada pemalsuan dokumen gitu tuh, pasti ke data sih ya kak. Jadi kalau misalnya tadi udah punya kakak palsu baru dia ngurus BPJS, itu nggak bakalan bisa sih.
Tapi bisa bang, aku punya bukti chatnya. Oh, atau mungkin dia nembak-nembak gimana gitu kali ya. Mungkin. Oke, ya namanya tinggal di negara Konoha ya. Oke. Tapi sama suami yang sekarang sih baik-baik aja ya kak ya. Alhamdulillah baik banget. Sudah ada berapa anak dari Satu. satu ya? Berarti sekarang yang ikut sama Kak Dina total ada 3 ya? Ya semuanya lah, maksudnya anak-anak ikut sama aku kan. Dari pernikahan gue yang pertama, aku dapat anak 2. Terus nikah kedua dapat anak 1 yang bapaknya meninggal. 3, Yang 1 sama yang baru. 4 ya. Jadi 4 ya, oke. Ya jadi ya complicated sih. Iya. Emang rumit sih dari mulai perceraian. Ini mohon maaf ya kak ya kalau misalnya saya nggak ada maksud kata-kata buat menyinggung, tapi memang inilah yang harus dihadapi sama Kak Dina bareng suami yang sekarang nih gitu kan. Yang namanya anak itu dia nggak bisa dibilang dia nggak paham sebenarnya orang tua gue nih kenapa sih gitu. Orang tua gue ada masalah apa sih? Kok orang tua gue kok bisa begini sih? Ya ini saya bicara di posisi sebagai seorang anak nih ya. Sebagai seorang anak, karena yang anak tahu tuh cuma mana nih kasih sayang orang tua gue nih, kok kayak gini ya, gue dilempar sana dilempar sini gitu loh. Jadi memang dari perceraian ini pasti akan ada kena gangguan mental juga, psikis terhadap si anak, dan ini adalah kenyataan yang harus Kak Dina hadapi nih. Ya. Terus masalah sama mantan suami, enggak ini sih ya, enggak seharusnya mantan suami bersikap seperti itu ya. Kalau memang sudah bercerai ya harusnya sih tetap baik-baik, komunikasi baik-baik, apalagi udah urusan anak nih. Ya kan, harusnya ya sebagai seorang bapak, meskipun Kak Dina sudah bersama yang baru, bukan berarti mantan suami ini harus lepas gitu aja, nggak bisa begitu. Apalagi tadi saya dengar ya anak perempuan nih kalau nggak jadi hamil di luar nikah. Masalahnya dia ngomong begitu kenapa bang? Karena anak dari istrinya yang sekarang itu jadi LC, jadi di Batam sana. Oke, ya memang berarti memang udah SDM rendah sih. Ya, betul. Dan nggak bisa dipercaya nih untuk mendidik anak, dan betul. Itu udah keputusan yang tepat nih buat Kak Dina ngambil anak nih, udah keputusan yang tepat. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi adalah Anda nggak pantas sih sengaja menjerumuskan anak Anda untuk jadi orang yang nggak baik gitu ya. Kalau mau brengsek ya brengsek diri Anda aja sendiri gitu. Jangan diturunin ke anak. Iyalah. Gitu kan. Karena sebuas-buasnya harimau ya kan pasti akan tetap menjaga si anak. Nggak bakalan makan anak sendiri. Betul. Sebuas-buasnya harimau. Tapi memang zaman sekarang nih zaman edan sih ya Kak. Aduh, saya ngeri banget sih kalau dengar baca-baca berita di sosial media gitu. Ada anak yang sampai menghamili anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik deh. Semoga kita dijauhin dari hal-hal seperti itu ya. Nah, tapi ya saya kembali lagi ke masalah Kak Dina sama suaminya sekarang ya. Ini adalah masalah yang harus dihadapi. Dan resikonya dari sebuah perceraian adalah ini gitu loh. Jadi sebisa mungkin Kak Dina sama suami yang sekarang nih memang harus berhati besar, buka-buka kesabaran yang besar dalam mendidik anak. Itu pasti bang. Kasih pengertian dia pelan-pelan dan tetap tunjukin kalau memang kita nih sayang sama dia. Karena gini, saya juga punya anak perempuan nih, Kak Dina. Sekarang udah kelas 3 SMP. Dan memang agak sedikit kesulitan anak untuk dalam memonitor anak ya, apalagi full nih dari pagi sampai sore. Kadang-kadang dia sudah bisa berani untuk menyampaikan pendapatnya nih. Kita kamu jangan kayak gini ya, tapi dia punya pendapat lain. Dan itu yang dia dapat dari lingkungan dia di luar. Nah, gimana caranya biar kita menyeimbangkan pengaruh dia dari luar dan posisi kita sebagai orang tua nih. Ya kalau memang nggak baik ya bilang nggak baik. Kalau memang kita harus keras, ya
kita kerasin gitu. Intinya memang sama lah, semua orang tua di dunia tuh maunya anak tuh berkembang jadi anak yang baik gitu kan ya. Ya saya doakan sih semoga Kak Dina kuat dalam membangun rumah tangga yang baru, dikasih kelancaran, dimurahkan rezeki, Amin. dan anak-anaknya juga dikasih kesabaran yang lapang gitu ya, alam pemikirannya dilapangkan, bisa memahami kondisi dan keadaan orang tua. Itu sih. Nah mungkin dari sini Kak Dina ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, tapi yang aku seselin gitu ya Bang ya. Kan dia sama istrinya ini kan punya anak juga. Yang notabene udah ngerasain anaknya hancur nih semuanya. Jangan bawa-bawa anakku Bang. Gimana juga kita beda cara ngedidik anak. Aku gak perlu dihidupin sama anak aku. Aku juga masih bisa cari uang sendiri. Jangan sampai anak aku tuh kayak anak-anaknya mereka. Kalau saya dengar dari ceritanya Kak Dina sih ya, dengar dari satu sisi memang udah SDM rendah sih Kak. Iya. Gitu. Dan nggak bisa sih suruh mendidik anak ya. Iya, makanya nggak salah dong kalau aku ngambil anak-anak, ya kan? Di sini juga aku ngambil. Dia kan juga sempat ngomong gitu kan. Jangan kemauan lu aja yang didengar. Sekali-sekali dengerin kemauan suami gue. Kalau kita yang orang sehat ya Bang, akal pikirnya apa? Aku harus ngedengerin. Anak aku dibebasin kayak gitu. Dia bilang kalau nggak pasti hamil. Harus nggak Bang? Bisa dipercaya omongannya? Pantes nggak sebagai orang tua? Aku habis ngebahas gitu di blok langsung Bang nomorku. Nggak ada akses buat aku nanya gitu kan, komunikasi ke dia kayak apa lagi gitu. Ya dari situ sih bisa kita ambil kesimpulan sih Kak. Memang nggak bisa lah dia untuk mendidik anak lah gitu ya. Jadi udah keputusan tepat sih ya yang Kak Dina ambil ini, udah keputusan tepat. Dan saya mengingatkan sekali lagi sama Kak Dina bahwa ini adalah resiko dan kenyataan yang harus Kak Dina hadapi gitu ya. Karena dari perceraian ini mau nggak mau psikis anak pasti kena gitu. Karena kenapa saya bisa bilang gitu, saya adalah hasil dari perceraian orang tua gitu. Ya gini ya Bang, sebelumnya nih maaf ya gitu kan, walaupun kita udah divorce gitu ya kan, ini kan banyak pengalaman, contohnya Abang lah gitu kan, yang udah ngerasain kayak gini. Ya kan sebisa mungkin aku sebagai orang tua supaya jangan anakku ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Perceraian yang udah ada itu udah contoh gitu loh Bang. Aku tuh mau anak-anak nih tetap sebagai porsinya gitu kan. Anak-anak jangan sampai dibebasin kayak gitu. Aku tuh gak pengen Bang yang kayak begitu. Walaupun aku dulu juga nakal kayak gitu, sampai aku tuh ribut di depan anak-anak gitu ya Bang. Kenapa kalau gue nakal dulu anak gue harus kayak gue? Kenapa lu bisa berpikiran kayak gitu kan? Ya dia mah dengan jawab, ya buah jatuh ya kan, gak jauh dari pohonnya gitu. Siapa yang bilang buah itu masih bisa dipetik, diambil, ya kan, buat dijual lebih di harga mahal gitu kan, di swalayan. Jangan udah jatuh lo diamin, ya busuk. Itu peribahasa lama banget ya, buah nggak jatuh dari pohonnya. Ya makanya maksudnya lu tuh berpikirannya rendah banget gitu kan. Ya memang gimana orangnya juga sih Kak. Kalau udah pemikirannya seperti ini memang kalau saya lihat ya dia nggak bisa lah untuk menjadi seorang tua yang baik gitu loh.
Ya, karena dia nyepelin banget sih. Kalau nggak hamil di luar nikah ya jadi pelacur ya, nggak gitulah. Ya, makanya gila kan. Miris sih saya dengarnya, miris ya. Oke, dari ya saya harap sih dari cerita Kak Dina ini banyak poin-poin positif ya yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Jadi kalau sebelum menikah itu ya banyak banget pertimbangannya. Jadi kalau nikah cuma sekedar nafsu doang ya itu nggak akan lama gitu. Ya, Kalau nikah itu kan memang ibadah ya, seperti kita ingin membangun sebuah rumah gitu loh. Jadi kalau kita mau membangun rumah itu kan kita harus siapin dulu pondasinya, ya kan. Terus kita bangun dindingnya, kita siapin kamar-kamarnya gitu kan, biar rumah itu layak dihuni gitu loh. Iya. Nah kalau misalnya kita nggak punya pondasi itu, ya nggak bakalan jadi tuh rumah, iya, betul. gitu kan ya. Ya semoga dari cerita Kak Dina ini penonton bisa ambil apa positifnya ya. Dan untuk Kak Dina mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak sebelum kita tutup. Iya, kayak ini kan jatuhnya penelantaran anak ya Bang. Udah ada sih rencana buat laporan LP. LP ini dia. Oke. Karena banyak juga yang harus aku tuntut dari dia. Selama ini aku diam, selama ini aku ngalah, selama ini aku nggak bicara gitu kan. Karena percuma kan kalau bicara langsung ke dia. Dan kebetulan kondisi aku sama istrinya dia yang sekarang ini ya udah membaik gitu kan. Tapi ini kan dianya nih ya kan yang brengsek gitu loh Bang, nggak mau jadi baik sama aku. Padahal aku udah bilang ceraiin gue. Lo kan punya istri sekarang, udah punya anak, udah gede-gede nih anaknya. Apa susahnya sih? Kalau aku yang ngurus, dia nggak pernah Bang mau setuju. Jadi batal terus. Oke. Karena dia bilang takut kalau aku ceraiin. Takut apa? Takut aku nuntut Bang. Nuntut rumah, nuntut kewajiban dia yang selama ini dia nggak penuhin gitu kan. Ya aku bilang gue nggak gila harta. Gue cuman pengen lu ceraiin gue, lu hidup bahagia, gue hidup bahagia. Ya. Cuma nggak pernah ada momen-momen komunikasi untuk bicara serius itu ya. Dia nggak pernah mau ya. Ya makanya ini kan harus dibuat LP gitu kan buat dia. Ya supaya kita bisa selesain ini secara baik-baik gitu kan. Karena nggak bakalan ketemu Bang kalau face to face pun dia kabur. Ya, egonya masih ini ya. Belum bisa berpikir jernih. Iya. Padahal maksudnya berpisahnya ini bukan cuma 1 tahun 2 tahun gitu kan. Udah 12 tahun. Masih digantung aja. Iya. Oke deh, tapi ya semoga lancar sih Kak untuk mengurus-ngurus ini semua. Cuma hati-hati juga jangan sampai nanti dimanfaatkan oknum gitu ya, yang akhirnya malah menggerogoti diri kita sendiri. Paham lah ya maksud saya ya. Kalau bisa dikomunikasikan dengan baik ya dikomunikasikan, kalau memang enggak ya apa boleh buat. Ya kita maju ke jalur hukum gitu kan. Iya. Oke Kak Dina. Jalan satu-satunya. Itu aja. Iya Bang. Oke. Sekali lagi buat Kak Dina saya doakan semoga Kak Dina dikasih kelancaran. Amin. Dibukakan pintu rezekinya. Amin. Ya, dan dikasih kebahagiaan sama suami yang baru sekarang ya. Amin. Nanti saya kenalan sama suaminya ya Kak. Boleh ya. Boleh. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Dina. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua ya. Jadi sebelum berumah tangga berpikir dulu lah baik-baik akan risiko dan apa yang akan dihadapi setelah melangsungkan pernikahan gitu ya. Jadi satu lagi. Boleh. Jangan lupa restu dari orang tua itu penting. Karena sebelum nikah dulu juga almarhum bapak itu kurang setuju. Oke, ya betul. Ya, jadi semua itu sebenarnya termasuk persiapan sebelum menikah tuh. Iya betul. Ya kan. Jadi kalau tadi saya bilang kalau nikah cuma pakai nafsu gitu itu gampang, ya kan. Trot sana trot sini bisa gitu kan. Tapi kan yang namanya nikah itu ya membangun sebuah rumah tangga dan ibadah sih. Iya, betul.
Insya Allah kalau memang kita niatnya benar, kita akan dikasih kemudahan sama Allah sih. Itu. Yang penting jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah. Ya, jadi banyak orang sekarang mencari rezeki tapi tidak pernah mau meminta langsung sama memberi rezeki. Itu banyak orang lupa tuh. So bijak saya. Oke, penonton, itulah cerita dari Kak Dina. Buat teman-teman yang mau cerita di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dina, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Yang kuat ya Kak ya. Oke. Sampai jumpa.